Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Prediksi pertandingan Manchester United versus Real Betis dalam babak 16 besar Liga Eropa leg pertama di Stadion Old Trafford pada Jumat 10 Maret 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Duel Manchester United versus Real Betis diprediksi akan berjalan alot. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun skuad asuhan Erik ten Hag sedikit diunggulkan setelah akan bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, ini akan menjadi pertemuan perdana kedua tim tersebut. Manajer Real Betis, Manuel Pellegrini, ogah meremehkan MU. Ia menyebut setan merah yang sedang terluka bisa jadi lawan yang sangat berbahaya untuk timnya. Pellegrini meyakini bahwa kekalahan melawan Liverpool akan memotivasi Manchester United untuk bermain dengan performa yang lebih baik di tengah pekan nanti. Ia yakin setan merah akan memberikan perlawanan yang sengit di Old Trafford pada pertandingan nanti. Pellegrini sendiri optimistis bahwa MU tidak akan terpuruk lama akibat kekalahan tersebut. Ia meyakini setan merah akan kembali ke performa terbaik mereka di sisa musim ini. Kekalahan dengan skor 7-0 dari Liverpool menunjukkan bahwa Manchester United punya titik lemah pada cara bertahan. Menurut Glenn Hoddle, Anthony adalah sisi lemah setan merah ketika sedang berada dalam fase bertahan. Glenn Hoddle mencermati kata-kata yang diucapkan Erik ten Hag usai United kalah dari Liverpool. Hoddle menyoroti keluhan ten Hag yang menyebut para pemain United tidak cukup upaya untuk menang. Hoddle pun mengarahkan radarnya ke Anthony. Sisi kanan pertahanan setan merah memang menjadi titik lemah United. Diogo Dalot dan Anthony tidak cukup tangguh ketika harus berhadapan dengan Cody Gakpo dan Andy Robertson. Anthony dinilai tidak cukup rajin bertahan. Micah Richards juga memberikan kritik yang hampir sama untuk Anthony. Pemain 23 tahun itu dinilai tidak memberikan bantuan yang cukup kepada Diogo Dalot untuk bertahan. Anthony secara ekstrim dianggap tidak begitu berguna ketika tim kehilangan bola. Lima hari setelah dihancurkan Liverpool dengan skor 0-7 di Liga Premier Inggris, Manchester United harus segera tampil pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa menghadapi Real Betis di Old Trafford pada Jumat 10 Maret 2023. Striker Marcus Rashford berharap segera berbangkit. Kekalahan di Anfield merupakan pukulan telak bagi MU. Satu-satunya cara untuk bereaksi atas kekalahan tersebut adalah dengan kembali ke jalur kemenangan dalam pertandingan Liga Eropa melawan Real Betis di Old Trafford. Masih banyak yang harus dimainkan setan merah. Rashford bersikeras bahwa kekalahan di Anfield tidak akan lama diingat oleh para penggemar United jika mereka segera meraih kemenangan lagi. Kiper David De Gea juga telah menulis di media sosial untuk menggambarkan bahwa bagaimana perasaannya setelah merasakan pengalaman menyakitkan. Jelang pertandingan ini, Erik ten Hag mengatakan mereka sebelumnya telah bertemu dengan laga persahabatan. Pada laga itu Real Betis menang dengan skor 1-0. Sedangkan dari Real Betis, Alexis Trujillo, Direktur Olahraga Real Betis, menyatakan MU sedang dalam performa yang bagus. Pertandingan MU lawan Real Betis ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua tim di kompetisi manapun. Namun MU telah akrab menghadapi lawan-lawan dari Spanyol. Mereka akan menghadapi lawan Spanyol ketiga yang berbeda di kompetisi musim ini.
Jurien Timber nampaknya tidak kesulitan mencari klub baru di musim panas nanti. Sang bek dilaporkan siap ditampung oleh Manchester United. Dilansir 90 Min, Timber berpotensi pindah ke Inggris. MU dilaporkan tertarik untuk merekrut jasanya. Menurut laporan tersebut, MU sudah cukup lama mendambakan jasa bek 21 tahun tersebut. Mereka sempat mendekati Jurien Timber di musim panas kemarin, namun karena satu dan dua hal ia memilih bertahan di Ajax Amsterdam. Meski Jurien Timber bertahan di Ajax, MU khususnya Erik ten Hag masih tertarik menggunakan jasanya. Itulah mengapa mereka siap tancap gas untuk mendapatkan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag saat ini sangat masih mendambakan jasa Jurien Timber di musim panas nanti. Ini disebabkan MU bakal kehilangan sejumlah bek tengah di musim panas nanti, jadi ia butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Erik ten Hag tahu betul bahwa kemampuan Timber dan ia sangat juga menyukai permainan bek timnas Belanda itu. Itulah mengapa ia siap memboyongnya dari Ajax Amsterdam di musim panas nanti. Rumor perburuan gelandang baru Manchester United memasuki tahap baru. Setan Merah kali ini dikabarkan tertarik meminang Alexis Mac Allister dari Brighton. Laporan CBS Sport mengklaim bahwa MU sangat tertarik untuk mengamankan jasa Mac Allister di musim panas nanti. Dua musim terakhir performanya di lini tengah Brighton sangat bagus. Apalagi ia mampu menembus timnas Argentina dan membawa La Asbil Celeste menjadi juara Piala Dunia 2022. MU yakin sang gelandang bakal jadi pemain top di tim mereka. Jadi mereka tertarik merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut jasa sang gelandang. Awalnya Mac Allister memiliki mahar transfer sekitar 30 juta pound sterling. Namun karena ia tampil apik di Piala Dunia, Brighton menaikkan harga jualnya. The Seagulls menginginkan tidak kurang dari 60 juta pound sterling untuk jasa Mac Allister. Angka ini tergolong cukup tinggi sehingga MU masih berpikir dua kali untuk menebusnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Real Betis. Ia mengkonfirmasi bahwa ada dua pemainnya yang tidak bisa melawan Real Betis nanti. Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa dua pemain MU yang akan absen melawan Real Betis nanti adalah Anthony Martial dan Marcel Sabitzer. Anthony Martial dikonfirmasi belum fit dari pemulihan cederanya, sementara Marcel Sabitzer dikonfirmasi mengalami cedera. Sebelum pertandingan ini, beredar kabar bahwa Rafael Varane mengalami cedera. Ia disebut menahan rasa sakit saat melawan Liverpool. Begitu juga dengan Casemiro. Ten Hag membantah kabar tersebut dan mengkonfirmasi bahwa keduanya tidak mengalami cedera seperti kabar yang beredar. Erik ten Hag kemungkinan besar akan menurunkan tim terbaiknya saat melawan Real Betis. Penyerang Manchester United Marcus Rashford menolak klaim bahwa timnya menyerah di tengah jalan saat dibantai Liverpool. Ia menyebut timnya benar-benar berjuang hingga detik terakhir dan tidak menyerah di tengah laga. Marcus Rashford mengakui bahwa koordinasi timnya kacau di babak kedua, namun ia membantah bahwa timnya menyerah di tengah jalan. Kami sangat tidak terorganisasi. Dan itu benar, komunikasi kami juga buruk dan itulah yang menyebabkan kami kebobolan, sambung Rashford. Situasi itu terjadi karena semua pemain kami mencoba untuk segera mengejar ketertinggalan. Itulah mengapa kami melupakan rencana kami dan kami gampang kehilangan bola, di mana kami tidak saling terhubung dengan lini tengah dan lini pertahanan kami. Marcus Rashford menyebut bahwa kekalahan 7-0 itu menjadi pelajaran yang berharga bagi tim mereka. Ia menyebut timnya akan belajar dari kekalahan ini dan tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Penyerang Manchester United Marcus Rashford meminta rekan-rekannya untuk melupakan kekalahan atas Liverpool di akhir pekan kemarin. Ia menilai Setan Merah harus segera bangkit di pertandingan berikutnya. Marcus Rashford menyebut kalah melawan Liverpool itu benar-benar menimbulkan sensasi yang buruk. Ia mengakui kekalahan itu melukai tidak hanya pemain tetapi juga para fans Manchester United.
Ketika Anda kalah dari rival Anda, maka itu meninggalkan luka yang mendalam. Rasanya sangat tidak enak dan Anda tidak pernah merasa nyaman setelah dikalahkan rival Anda, sambung Marcus Rashford. Bagi saya selalu mencoba mengingat berapa banyak kemenangan kami atas mereka. Namun inilah sepak bola dan hasil-hasil seperti inilah yang membuat orang-orang menyukai olahraga ini. Lebih lanjut, Marcus Rashford meminta timnya tidak terlalu lama bersedih atas kekalahan tersebut. Ia ingin skuad Manchester United lekas bangkit dan membidik kemenangan di laga berikutnya.